warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin wa hamdan daimin hamdan li'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, patut kiranya pada siang hari ini kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya karena taufik, hidayah serta inayahnya kita dikumpulkan di majelis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat, yang insya Allah langkah-langkah kita menuju majelis ilmu ini dicatat sebagai amal soleh. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, juga umatnya yang senantiasa bersolawat atas beliau. Dengan syafaat beliau, insya Allah kita nanti bisa berkumpul di surganya Allah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu, pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali, yaitu dalam memahami makna Asmaul Husna. Ada beberapa sudah makna atau nama-nama Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Untuk nama Asmaul Husna saat ini yang akan kita pelajari, yaitu nama ini adalah sebagai nama untuk mengagungkan Allah dan untuk kita berlaku atau beradab kepada Allah. Nama ini sering kali disebut dalam Al-Quran. Itu bahkan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 900 kali. Mungkin kalau di Asmaul Husna kemarin ada yang 40, ada yang 17 ya. Tapi untuk nama yang satu ini itu diulang sebanyak 900 kali. Padahal kita tahu jumlah halaman dalam Al-Quran itu kurang lebih dari 600 halaman. Sedangkan nama ini disebutkan itu sebanyak 900 kali. Berarti satu halaman bisa disebutkan satu atau dua atau bahkan lebih dalam satu halaman itu. Dan nama ini sering kita baca yaitu pada surat awal ayat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin yang kita bahas nanti itu adalah Ar-Rabb ya. Kalau penulisan bahasa Arabnya itu Rob dan Ba, atau seringkali kita sebutkan yaitu dalam doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa yang lainnya, Rabbi habli minas sholihin. Jadi makna Rabb di sini sering kali disebutkan dalam ayat Al-Quran. Jadi yang pertama kita bahas di sini adalah penunjukan tempat dalilnya Ar-Rabb. Jadi Ar-Rabb itu disebutkan di banyak tempat karena 900 kali. Yang paling masyhur adalah ayat pertama dari Al-Fatihah, yaitu tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji. Alhamdulillah, segala puji bagi milik Allah. Rabbul Alamin adalah yang memiliki, yang mengatur, yang menguasai alam semesta ini. Itu adalah dalil yang pertama.
suatu negara yang aman seperti Indonesia, yaitu baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini mengisahkan dunia atau negara yang makmur kehidupannya tanpa ada kelaparan, tanpa ada peperangan, yaitu negeri Sabah pada waktu itu. Jadi negeri Sabah itu negeri yang ideal, nyaris sempurna. Hama saja untuk pertanian, hama saja itu tidak ada. Itu negeri Sabah. Karena Allah itu sangat sayang kepada mereka. Wa rabbun ghafur, dan Allah lah yang maha pengampun atas dosa-dosa mereka. Tapi sayangnya mereka sudah diberi kemakmuran negeri yang begitu sempurna, ternyata mereka ingkar kepada Allah, tidak mau meyakini adanya Allah, maka Allah turunkan azab atas kaum Sabah. Itu. Jadi Rabbul itu sering dibaca atau sering ditulis dalam ayat Al-Quran, diantaranya tadi surat Al-Fatihah dan surat Sabah. Dari sini kita harus memahami bahwasanya makna Arab itu banyak sekali. Jadi kalau kita itu membaca Rabbana atau Rabbal Alamin, kita hadirkan makna itu supaya kita mendapatkan efek yang luar biasa atas bacaan yang kita bacakan itu tadi. Tidak sekedar ucapan Rabbana, Rabbana atau Robbi, ya Rabb, ya Rabbal Alamin, tapi kita tidak tahu arti dari Arab itu apa. Jadi Arab ini menurut ahli tafsir dimanakan yang pertama, Arab itu artinya memuat makna Al-Malik. Al-Malik itu adalah yang maha memiliki. Jadi Rabbul Alamin itu bermakna satu. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, yaitu Allah yang memiliki alam semesta ini. Yang kedua, makna Arab itu adalah as-sayyid. Sayyid itu adalah yang memimpin, yang mengatur. Jadi yang mengatur kehidupan alam semesta ini bukan siapa-siapa, bukan pejabat, bukan pimpinan, akan tetapi yaitu Allah. Baik yang mengatur yang ada di bumi maupun yang nanti di kehidupan di akhirat, itu adalah Allah. Kemudian makna yang ketiga adalah Al-Mudabbir. Al-Mudabbir. Kemudian Al-Murabbi, yang menumbuhkan atau yang mendidik. Jadi Allah itu tidak sekedar menciptakan, tapi Allah itu juga mendidik atas ciptaannya. Jadi menumbuhkan. Tidak satu dua kali penciptaannya kemudian tidak tidak berkelanjutan, tapi Allah terus menciptakan sesuatu itu terus dan tumbuh. Kemudian makna yang kelima adalah Al-Qayyim, yang mengurusi. Jadi kita diciptakan oleh Allah mulai sejak dalam kandungan ibu sampai nanti kita menjelang wafat. Itu semuanya itu yang mengurusi kebutuhan kita. Itu adalah Allah, Rabbul Alamin. Kemudian makna yang terakhir yaitu Al-Mungkin, Allah yang memberi nikmat. Jadi cakupan makna Rabb itu tidak sekedar Tuhan, tidak sekedar ya Rabbana saja, tapi hadirkan makna itu ketika kita membaca doa, hadirkan bahwasanya hanya Engkaulah ya Allah yang memiliki, yang mengatur, yang mengurusi, ya, yang mencukupi. Itu semuanya mencakup dalam
Jadi hadirkan tiga makna ini ketika kita membaca Al-Fatihah, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berdoa. Ya Allah, aku ini dalam kesempitan, hanya Engkaulah ya Rabb. Maka di situ dalam pemaknaannya hadirkan hanya Allah lah yang mampu mengatur dan menyelesaikan masalah itu. Hanya Allah lah yang memiliki musibah ini dan hanya Allah juga lah yang memiliki penyelesaiannya. Hadirkan makna itu ketika kita membaca Ar-Rabb. Ya. Jadi ketika tiganya itu tadi ada pemilik, Allah itu pemilik, Allah itu pencipta, Allah itu pemilik, kemudian Allah itu pengatur. Tiga-tiganya ini adalah dimiliki secara keseluruhan oleh Allah dalam satu nama, yaitu dengan kata Ar-Rabb. Jadi Ar-Rabb itu memiliki banyak makna, dan dari tiga makna itu hanya dimiliki oleh Zatnya Allah saja. Allah itu pemilik, pencipta, Allah itu pemilik, Allah itu pengatur. Itu sekaligus langsung include dalam satu nama, yaitu Robbi atau Robbana. Jadi ketika kita membaca Robbana, maka disitulah makna Allah yang menciptakan. Ketika kita membaca Robbi, disitulah makna memiliki, makna Allah itu yang mengatur. Sedangkan zat yang lainnya dalam hal ini adalah manusia, mungkin hanya memiliki dari tiga salah satu itu saja. Bisa hanya memiliki saja, bisa hanya menciptakan saja, bisa hanya mengatur saja. Kalau Allah yang menciptakan, ya yang memiliki sekaligus yang mengatur. Tiga-tiganya ini langsung include jadi satu dalam penyebutan nama Ar-Rabb. Kita lihat contoh kalau manusia itu memiliki sifat menciptakan, tapi yang menciptakan itu belum tentu memiliki. Kalau Allah yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur. Tapi kalau manusia, bisa manusia itu menciptakan, tapi tidak untuk memiliki. Contohnya tukang batu. Ini kalau kebetulan nonton tukang, dia mengerjakan rumah yang tadinya tidak ada, dia bikin rumah. Tapi kalau rumahnya itu sudah jadi, apakah dia memiliki rumah itu? Tidak. Selesai pekerjaannya dia harus pindah ke tempat lain. Itulah sifatnya manusia, hanya bisa menciptakan tapi tanpa ada memiliki dan tanpa ada mengatur. Kemudian yang kedua, yang memiliki itu belum tentu dia mengatur. Jadi yang memiliki barang-barang, yang memiliki yang ada di dunia ini bukan berarti kita yang menciptakan. Contoh, jenengan nggak ada kulkas, meja makan, seluruh barang-barang, sepeda motor, mobil, ya, itu miliknya jenengan. Karena memang dibeli sama jenengan, ya, dalam keadaan aman jenengan miliki, tapi jenengan tidak mampu untuk menciptakan. Kan ya, kulkas milik jenengan, tapi tidak mampu untuk membuat kulkas. Kita kan tidak mampu. Dan kalau mampu, ngapain beli? Meja makan juga gitu. Ya, kita mampu, kita punya meja makan, kita punya rumah, tapi kita sendiri tidak mampu membangun rumah itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, bahwasanya yang mengatur selain Allah, yang mengatur itu belum tentu memiliki. Contohnya apa? Tukang parkir. Tukang parkir ngatur ya. Ini sebelah sini, kiri-kiri, kanan-kanan. Tapi apakah dengan dia mengatur itu memiliki semua kendaraan yang diparkir? Kan boten.
Lah, ini menjadi pemahaman kita bahwasannya yang hanya mampu menciptakan, mampu memiliki, mampu mengatur itu hanya Allah. Manusia kadang hanya cuma memiliki tapi tidak bisa mengatur, atau yang hanya bisa mengatur tapi tidak bisa memiliki. Tapi kalau Allah masuk ketiga-tiganya itu dalam sifat ar-Rabb, ya. Jadi dalam sifat ar-Rabb itu Allah sudah menciptakan, tidak hanya menciptakan, tapi Allah juga memiliki atas penciptaannya, kemudian mengatur seluruh atas penciptaannya. Kemudian ada pertanyaan, kemudian apa yang diciptakan oleh Allah? Kita apa dari lafaz Al-Fatihah ayat 1, alam semesta. Jadi dunia seisinya, dunia seisinya itu Allah lah yang menciptakan. Dunia dan seisinya Allah lah yang memiliki. Maka rasanya tidak pantas kalau kita itu menunjukkan kesombongan kita, padahal Allah yang memiliki dunia seisinya. Rasanya kita harus tanamkan rasa malu ketika kita hendak menyombongkan apa yang kita miliki, punya kekuasaan, punya kepandaian, ya, punya kekayaan. Tapi begitu bangganya, padahal itu semua yang berhak memiliki adalah hanya Allah. Apa yang diatur oleh Allah? Seluruh bumi alam semesta ini beserta isinya. Bukan kita, bukan pemerintah. Ya mungkin dalam tatanan sosial pemerintahan harus ada yang mengatur, tapi itu pun juga mereka adalah khalifah, yaitu pengganti pengatur oleh Allah. Ya, jadi ingatlah ketika terjadi adanya hujan, kekeringan, semuanya itu yang mengatur adalah hanyalah Allah. Ya. Kemudian Allah juga mampu menciptakan manusia dengan segala bentuk, menciptakan tumbuhan segala jenisnya, menciptakan hewan segala jenisnya, itu hanyalah Allah. Itu cakupan dari makna ar-Rabb. Jadi ar-Rabb itu maha menciptakan, maha memiliki, maha mengatur. Sungguh sempurna ketika kita itu berdoa dengan menghadirkan makna-makna ini, supaya kita berdoanya itu sangat yakin bahwasannya hanya Allah yang mampu mengabulkan doa-doa kita, hanya Allah yang mampu mengatur kebutuhan kita, supaya kita yakin itu. Jadi tidak sekedar Rabbana atina fid dunya, tapi nggak ngerti artinya Rabbana itu apa. Itulah yang terkadang kurang hadirnya kita dalam pemaknaan bacaan doa, sehingga Allah belum bisa mengabulkan. Maka makna dari sini kita harus pahami, oh ya Rabbiku artine, ternyata Allah maha memiliki, Allah maha mengatur, Allah maha menciptakan. Itu ya. Selanjutnya yaitu ketika Rabbul Alamin, kita akan mengetahui betapa agungnya Allah, sehingga kata Rabbi itu harus kita hadirkan dalam doa-doa kita. Karena apa? Karena dahsyatnya. Karena itu menunjukkan kita mengagungkan Allah. Karena itu menunjukkan adab kita dalam berdoa kepada Allah. Jadi adab berdoa diantaranya adalah diawali membaca basmalah, kemudian bersolawat, kemudian mengagungkan nama Allah
dibelikan ini. Terkadang kita tidak menuruti anak. Supaya apa? Supaya kita mendidik anak kita menjadi lebih baik. Contoh kalau kita itu mendidik anak dalam keadaan tidak enak bagi anak kita. Bu, nyuwun atone, ngoten nggih. Gaya Bu. Wah, nek sik cilik, kayak itu ngerokok, Bu. Napa diparingi? Boten. Napa kok boten diparingi? Boten gadah, Bu. Karena itu tidak baik dalam rangka mendidik anak. Sama Allah pun juga begitu. Ketika kita meminta kepada Allah kemudian Allah belum mengabulkan, itu artinya Allah sedang mendidik kita. Jadi isinya kehidupan dunia itu tidak harus enak terus. Ada enaknya, ada tidak enaknya. Dan kedua-duanya itu menjadi takdir yang baik dan takdir yang buruk. Tapi anehnya di antara manusia itu, ketika mendapat takdir yang baik, dia meyakini itu dari Allah, dan mendapatkan takdir yang buruk tidak yakin kalau itu juga atas takdir Allah. Jadi iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir Allah, itu iman kepada takdir Allah yang baik maupun takdir Allah yang buruk. Jadi kalau ada musibah, itu bukan berarti Allah sedang benci sama kita, akan tetapi Allah sedang mendidik kita. Itu adalah makna dari makna asal dari Arab itu mendidik. Jadi di sini disebutkan bahwasanya kehidupan di dunia ini memang diciptakan tidak enak terus, manusia. Nah, dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6 itu disebutkan ya ayyuhal insanu innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu itu menciptakan kamu di dunia ini dengan susah payah. Jadi kita diciptakan lagi di dunia ini adalah dengan susah payah. Kita itu diberi keadaan yang susah payah. Jadi jangan heran ketika ada musibah menimpa kita. Jangan heran ketika mendapat ujian, karena itu sudah ditulis oleh Allah dalam surat Al-Insyiqaq. Allah itu akan memberikan kehidupan bersusah payah, wahai manusia, ketika kamu hidup di dunia, sampai nanti manusia itu menghadap kepada Allah. Jadi jangan berkeluh kesah. Dengan kata Rob, kita itu disemangati, dididik sama Allah supaya kita itu bisa berjuang. Nah, tapi kok dikei kesusahan? Ya harus kita pahami di dunia ini dalam pemaknaan di sini innaka kadhibun ila rabbik. Di situ ada dua makna pelajaran. Yang pertama, menyadarkan kita kenapa kok kita diciptakan di dunia ini dalam keadaan susah payah, musibah, kok gak leren-leren, mari anake ganti bojone, kemudian orang tuanya, itu sudah ada nasibnya. Jadi manusia yang ada di dunia ini tidak ada yang dalam keadaan baik-baik saja. Semua itu sedang menjalani musibah ujiannya masing-masing. Kalau yakin jenengan meskipun teng mriki niku nggih mirengaken pengaosan, tapi siapa tahu dalam hati jenengan ada yang berkecamuk, aku sing kate nyelesaikno masalah iku. Tapi kita mampu hadir di sini. Begitu juga jenengan nopo semerap ya kula sakniki wonten masalah iki mboten semerap. Lah buktine sik sok ngomong dhewe. Tapi saya juga sedang menjalani ujian saya. Jadi jangan pernah memandang di dunia ini hanya kita saja yang mendapat musibah. Oh ya, aku tok sing
curhatan dari teman. Orang tuanya itu tertimpa musibah 2 kali, habis istrinya, terus orang tuanya, terus orang tuanya itu berkeluh kesah kepada anaknya, teman saya. Kok keluarganya aik dewi iki kok apes, kok gak bahagia kayak keluarganya orang-orang lainnya. Begitu. Kalau perasaan ini terus menghantui dan terus kita ratapi seperti itu, maka ini akan merusak akidah. Karena apa? Allah menciptakan manusia di dunia ini dengan segala nikmat dan ujiannya. Dan tidak ada manusia yang di dunia ini sedang dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun kita saat ini dalam keadaan sehat walafiat, ya, masih dalam keadaan iman Islam, tapi bukan berarti Allah tidak menguji kita. Jadi ulang jenengan ini sedang menjalani ujiannya masing-masing dan tidak harus sama. Ada yang diuji keluarganya, ada yang diuji kesehatannya, ada yang diuji ekonominya, ada yang diuji anak-anaknya. Semuanya itu mendapatkan bagian masing-masing. Jadi jangan pernah berkeluh kesah. Jadi pemaknaan di sini innaka kadihun ila rabbik adalah satu, menyadarkan kita bahwasannya ketika kita hidup di dunia dikasih susah payah, itu bukan berarti Allah itu benci sama kita, tapi itu mendidik kita, Rob kita itu mendidik kita supaya apa? Kita sadar bahwasannya rumah yang hakiki itu bukan di dunia. Rumah yang hakiki itu adalah surga yang tidak mengalami kesusah payahan. Lah dunia ini adalah rumah yang penuh dengan kesusah payahan. Maka jangan mati-matian membela rumah yang membuat susah payah. Kenyataannya, nopo? Waktu ibadah Yosef mikir dunia. Padahal dunia itu diwarai, gak susah payah. Ya, sudah dibilang sama Allah dunia itu tempatnya susah payah. Jangan kamu mati-matian yang memberikan potensi tenaga semuanya, bahkan kesehatannya dipertaruhkan hanya untuk mendapatkan dunia semata tanpa memikirkan urusan akhirat. Contohnya nopo? Pada waktu sholat ngalali deket dompete. Ternyata di dalam sholat itu hadirlah dunia. Iyo dompet itu mata dari sebelah kono. Nopo sing dipikir? Padahal urusan akhirat kita itu sedang. Sholat itu urusan akhirat, tapi yang kita pikirkan adalah urusan dunia. Nanti dilanjutkan